Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, koso otsukare sama des. Minasan yoroshi deshoka. Minasan jumpa lagi dengan saya Wahabu des Nihongo Benkyou Shimasu. Kali ini kita akan lanjutkan ke bab berikutnya yaitu bab 7. ちょっといいですか？よろしくお願いします。Hai, hajime no kata wa washure na yo ni subscribe shitara ureshi desu. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe agar channel ini semakin berkembang. Dan yang terpenting, kalian tidak akan ketinggalan video pembelajaran berikutnya. Di bab 7 ini, saya akan bagi menjadi dua bagian ya videonya, yaitu part 1 dan part 2. Untuk file part 1 ini ya, kalian bisa download, linknya ada di kolom komentar. Karena alangkah lebih baiknya ya, kalian juga mempunyai buku Minano Nihongo 1 ini untuk pembelajaran. Saya akan share secara gratis, yang penting kalian gambatte kudasai ya. Saya ingatkan sekali lagi, dalam buku Minano Nihongo 1 ini berjumlah 25 bab, di mana kalau kita menguasai sampai 25 bab, maka kita bisa atau layak dikategorikan untuk bekerja ke Jepang ataupun sebagai pemagang di Jepang ya. Jadi bagi kalian semua ya, minasang teman-teman yang ada rencana atau minat ke Jepang, mari kita belajar bahasa Jepang bersama-sama. Hai, issho ni benkyou shimasu. Kita awali dengan kosakata yang ada di bab 7 ini ya, kosakata yang baru. Saya tidak akan mengulas atau membahas kosakata yang sudah kita bahas meskipun ada atau muncul di bab 7 ini ya. Hai, ada tegami yaitu surat, hana bunga, kippu karcis, hasami gunting, kami kertas, okane uang, te tangan, supung sendok, hashi sumpit, naipu pisau, poku sendok garpu, nimotsu bagasi atau barang bawaan ya, purezeng to hadiah, keitai handphone, mono barang, meru email, kutsu sepatu, satsu kemeja, pasokong laptop, waporu mesin ketik, keshigomu penghapus karet. Di sini ada perpaduan antara huruf hiragana dan katakana. Keshi ini diambil dari bahasa Jepang keshimasu ya, kata kerja. Kemudian untuk gomu ini diambil dari bahasa Inggris ya, gum, kata serapan. Maka penulisannya menggunakan huruf katakana. Keshi gomu penghapus karet. Serotepu selotip. Hochikisu stapler. Komputer, Christmas kado, kartu Natal ya, Christmas, Eropa, Osaka-jo, kastil Osaka, Ryoko, jalan-jalan, pangci, pelubang kertas. Pangci pelubang kertas ini dulu biasanya digunakan saat kita menulis buku diary ya, dimasukkan ke mapnya itu kan biasanya melubangi sendiri tuh. Nah, itu dalam bahasa Jepang namanya adalah pangci ya. Lalu kemudian ada cici, ayah, haha, ibu, oto, sang, ayah untuk orang. Jadi cici ini ayah untuk sendiri ya. Haha juga ini ibu kita sendiri ya. Kemudian untuk menyebutkan ayah orang lain kita menggunakan oto, sang, oka, sang. Nah, ini juga sama, ibu untuk orang ya, bukan haha, tapi oka-sang. Kemudian omiyage, oleh-oleh, kanojo, dia atau pacar perempuan ya. Kare, dia laki-laki. Suteki, bagus, terkesan. Mada, belum. Mo, sudah. Mo ini biasanya dibarengi dengan kata kerja bentuk lampau. Misalnya mo tabemashita, mo kairimashita, telah makan, telah pulang, ya seperti itu. Jadi artinya sudah mo ini. Korekara setelah ini, korekara tabemasu ya setelah ini makan atau akan makan ya. Korekara ikimasu ya akan pergi. Gomen kudasai, maaf permisi. Ini biasanya digunakan saat kita bertamu kepada rumah orang ya. Gomen kudasai, shitsurei shimasu, sumimasen, sama ya. Dozo, silahkan. Nengajo, kartu ucapan tahun baru. Jadi di Jepang saat tahun baru ya, memasuki tahun baru,
Di sana mereka biasa menulis surat, dikirim manual ke pos ya. Nah, suratnya itu dinamakan nenggajo. Biasanya isi suratnya itu tentang doa ataupun menanyakan kabar ya. Kita juga bisa kirim ke teman, kawan lama, saudara, kerabat atau siapapun ya. Kartu ucapan tahun baru. Lalu dosi kata kerja. Itadakimasu menerima sopan. Itadakimasu biasanya ini digunakan saat sebelum makan ya. Itadakimasu ya. Menerima. Okurimasu mengirim. Kirimasu memotong. Kasimasu meminjamkan. Oshiemasu memberitahu atau mengajar. Tenwao kakemasu menelpon. Agemasu memberi. Raimasu menerima. Naraimasu belajar dari orang lain. Kok belajar bang? Kan benkyoshimasu belajar itu. Jadi naraimasu dan benkyoshimasu perbedaannya. Benkyoshimasu biasanya itu saat kita sendiri ya digunakannya. Contohnya di rumah saya belajar komputer ya. Di rumahnya itu sendiri berarti kita menggunakan benkyoshimasu. Sedangkan naraimasu contohnya saat berada di kelas kita diajarkan oleh guru ya. Nah itu menggunakan naraimasu. Karimasu pinjam. Hai, di bab 7 ini kita akan belajar partikel D kembali ya, yaitu artinya memakai atau menggunakan atau dalam. Kemudian partikel O penunjuk objek. Bunkei pola kalimatnya. Nihonjin wa hashi de gohan o tabemasu. Orang Jepang makan nasi memakai sumpit. Hai, partikel D memakai atau menggunakan atau dalam, rumusnya kata benda alat tambah partikel D. Lalu partikel O berfungsi penunjuk objek. Rumusnya kata benda tambah O tambah kata kerja. Jadi kita akan kembali lagi belajar partikel D. Di sini artinya partikel D yaitu memakai atau menggunakan ya. Contoh kalimatnya sebagai berikut. Indonesia jin wa supung de gohan o tabemasu. Orang Indonesia makan nasi memakai sendok. Kita lihat. Sebelum partikel D ada supung. Supung itu adalah sendok. Maka ini diartikan menggunakan sendok. Kemudian kita lihat objeknya apa? Gohang ya. Gohang o tabemasu. Maka memakan nasi menggunakan sendok ya. Diartikannya seperti biasa dari subjek dulu. Kita lihat subjeknya apa? Yaitu Indonesia. Indonesia jing wa supung de gohang o tabemasu. Orang Indonesia makan nasi menggunakan sendok. Lalu contoh berikutnya. Watashi wa chugokugo de repoto kakimasu. Saya menulis laporan menggunakan bahasa Cina. Kita lihat sebelum partikel D itu ada apa? Yaitu chugokugo. Maka di sini yang menjadi alatnya yaitu adalah chugokugo de ya. Chugokugo yaitu bahasa Cina. Dilanjutkan yang objeknya apa? Yaitu repoto ya, kakimasu. Menulis laporan. Repoto itu adalah laporan. Saya ya menulis laporan menggunakan bahasa Cina. Ataupun kita di sini watashinya dihilangkan ya. Jadi langsung chugokugo de repoto kakimasu. Menulis laporan menggunakan bahasa Cina. Lalu berikutnya, Amerika jin wa nang de gohan o tabemasu ka? Orang Amerika makan nasi menggunakan apa? Untuk menanyakannya kita menggunakan nang. Lalu tambah partikel D. Nang ini dari kata nani ya. Ada beberapa juga menggunakan komplit ditulis nani ya. Jadi bukan nang. Nani de. Kalau kalian menemukan yang seperti itu maka itu sah-sah saja ya minasang. Mau nang de ataupun nani de. Sesuai konteksnya saja. Yang penting kita paham maksud dan tujuannya apa ya. Nang de gohan o tabemasu ka? Orang Amerika makan nasi menggunakan apa? Kita juga ganti bisa ya. Indonesia jin wa nang de gohan o tabemasu ka? Orang Indonesia makan nasi menggunakan apa? Dan lain sebagainya ya. Kemudian arigato wa Indonesia go de terima kasih desu. Arigato dalam bahasa Indonesia terima kasih. Kita lihat ya, ini seperti dalam kurung ya.
Saya juga tidak tahu ini namanya apa. Nah, ini di Jepang berfungsi sebagai tanda kutip ya, minasang. Jadi kalau ada simbol seperti ini, artinya adalah sebagai tanda kutip. Ini ya kalau kita. Arigato wa Indonesia gode, terima kasih des. Arigato dalam bahasa Indonesia, terima kasih. Nah, ini diartikannya dalam juga bisa ya. Kita lihat sebelum partikel D-nya apa? Indonesia gode. Atau menggunakan juga bisa ya. Arigato menggunakan bahasa Indonesia, terima kasih. Lanjut berikutnya. Watashi wa hasami de kami yo kirimasu. Saya memotong kertas pakai gunting. Kita lihat alatnya apa di sini ya. Yaitu hasami. Kemudian partikel D menggunakan gunting. Hasami de kami yo kirimasu ya. Atau kita juga bisa buat contoh kalimat. Saya menulis laporan menggunakan pensil. Berarti watashi wa enpitsu de repoto kakimasu ya. Enpitsu itu adalah pensil. Atau menggunakan pulpen ya. Boru pen de repoto kakimasu. Jadi watashinya bisa dihilangkan ya dari konteks seperti ini ya bab 7. Lalu berikutnya sore wa nihongo de nan desu ka? Itu dalam bahasa Jepang apa? Nah, kita juga bisa bertanya menggunakan pola kalimat seperti ini ya. Sore wa ya, bentuk kore sore are ya yang sudah kita pelajari. Sore wa nihongo de nan desu ka? Ini situasinya bisa kita pakai saat misalkan berada di lapangan. Kita ingin mengucapkan suatu barang di tempat ya, tetapi kita tidak tahu itu dalam bahasa Jepangnya apa. Kemudian kita tunjuk saja ya menggunakan kalimat ini. Ini sore kan itu. Berarti ini menunjuk barangnya. Misalkan barang yang ditunjuk adalah buku. Sore wa nihongo de nan desu ka? Ya, kita bertanya pada orang Jepang. Kemudian orang Jepang akan menjawab, kore wa nihongo de hong desu ya. Ini dalam bahasa Jepang buku. Atau langsung juga bisa ya. Kore wa hong desu ini adalah buku dan lain sebagainya ya. Jadi partikel D di bab 7 ini adalah alat ya. Supung de gohang otabemasu, hashi de gohang otabemasu ya. Hashi de rameng otabemasu. Makan ramen menggunakan sumpit, makan nasi menggunakan sumpit dan lain sebagainya. Atau bahkan ya te de gohang otabemasu, makan nasi menggunakan tangan ya. Kita Indonesia ya, orang Indonesia biasanya menggunakan tangan. Indonesia jingwa nani de atau nang de gohang otabemasu ka? Kemudian kita jawab te de gohang otabemasu yo. Makan menggunakan tangan loh. Dan lain sebagainya ya. Hai, jadi itu saja minasang pembahasan di bab 7 part 1 ini. Jika ada pertanyaan, jangan ragu-ragu, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Atau misalkan saya berbuat kesalahan, jangan ragu-ragu juga untuk mengingatkannya, silakan tulis di kolom komentar. Karena saya akan sangat menghargai itu ya. Di sini kita sharing saja, jangan sungkan ya. Jangan lupa kita akan lanjutkan di video berikutnya yaitu part 2 ya. Jadi jangan sampai ketinggalan video berikutnya. Hai, mite kurete domo arigatou gozaimashita. Ja, mata gambarimashou.